Selamat pagi, baik di sini saya akan menjelaskan laporan keuangan dari PT Prima Global Indo Logistik. Yang pertama ada kondisi keuangan secara umum. Jadi sesuai dengan laporan keuangan yang terlampir, kondisi keuangan perusahaan ini saat ini cukup baik. Dapat kita lihat dari jumlah aset tahun 2020 yang mengalami peningkatan dibandingkan aset dari tahun 2019. Walaupun jumlah kas yang mengalami penurunan di tahun 2020 dengan selisih Rp414.725.184. Kemudian pada neraca, jumlah ekuitas masih lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah liabilitas. Jadi untuk kondisi keuangan saat ini masih dikatakan normal. Yang kedua ada tren arus kas perusahaan. Arus kas dari aktivitas operasi lebih besar di tahun 2020 dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya penerimaan kas dari pelanggan yang meningkat di tahun 2020 daripada tahun 2019. Arus kas dari aktivitas investasi lebih besar di tahun 2019 dari tahun 2020 karena hasil perolehan aset tetapnya itu lebih besar di tahun 2020. Jadi walaupun aset penjualannya tetapnya di tahun 2020 itu meningkat, tetapi hasil untuk perolehan aset tetap dan investasi saham menurun. Arus kas dari aktivitas pendanaan itu lebih besar di tahun 2019 karena di penerimaan setoran modal saham dari pihak non-pengendali entitas anak itu tinggi, sedangkan di tahun 2020 itu tidak ada. Di tahun 2020 itu hanya ada penerimaan setoran modal saham yang tinggi. Yang ketiga ada penyebab aset, utang, ekuitas naik turun. Dari sini kita lihat dari laporan posisi keuangan yang ada pada aset terlihat mengalami penaikan pada tahun 2020. Hal ini disebabkan pada akun-akun yang ada di aset itu yang menyebabkan penaikan pada margin meningkat. Jadi kenaikan pada margin meningkat ini mengalami naik turun dikarenakan pendapatan dari aset atau pengeluaran dari ekuitas mengalami perubahan. Terlihat dari tahun sebelumnya, banyak utang-utang perusahaan yang meningkat. Utang-utang perusahaan itu adalah utang usaha, utang pajak, dan utang lain-lain. Sedangkan utang yang lain itu sudah menurun dari tahun sebelumnya. Kemudian dilihat dari ekuitasnya juga mengalami penaikan dikarenakan modal dasar. Yang keempat ada lini bisnis yang memberikan pemasukan paling besar. Jadi lini bisnis yang memberikan pemasukan paling besar adalah pendapatan jasa, pengurusan transportasi, dan jasa angkutan darat. Dengan pendapatan 86,4 miliar di tahun 2020. Selanjutnya, PT Mulia Gas merupakan lini bisnis yang memberikan pemasukan yang paling besar di antara perusahaan lainnya, yaitu 17,7 miliar, dan daerah yang memiliki pemasukan paling besar yaitu Jawa Barat dengan total 48,2 miliar. Yang kelima ada estimasi kinerja perusahaan yang akan datang. Yang pertama ada penyusutan aset tetap atau depreciation of 5 asset, yaitu biaya perolehan aset yang disusutkan dengan menggunakan garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 dan 12 tahun. Hal ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana entitas menjalankan bisnisnya. Yang kedua ada imbalan kerja atau employee benefits. Nilai kini liabilitas imbalan kerja tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan dengan menggunakan asumsi aktuaria. Asumsi ini digunakan dalam menentukan biaya bersih untuk pensiun, termasuk tingkat diskonto yang relevan.
Jadi, setiap perubahan dalam asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat, liabilitas, imbalan kerja, dan asumsi ini sangat penting untuk liabilitas imbalan kerja sebagian didasarkan pada kondisi pasar saat ini. Yang ketiga ada pajak penghasilan atau income tax. Entitas beroperasi di bawah peraturan perpajakan di Indonesia. Pertimbangan yang signifikan diperlukan untuk menentukan provisi pajak, penghasilan, dan pajak pertambahan nilai. Apabila keputusan final atas pajak tersebut berbeda dari jumlah yang pada awalnya dicatat, perbedaan tersebut akan dicatat di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi pada periode di mana hasil tersebut dikeluarkan. Yang keempat ada nilai wajar instrumen keuangan. Jadi penentuan nilai wajar instrumen keuangan ini memerlukan adanya estimasi-estimasi tertentu. Dalam pasar yang tidak aktif, manajemen ini menggunakan teknik penilaian tertentu untuk menentukan nilai yang wajar.